Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati. Di dalam ayat 14 ini, Rasul Yohanes mengatakan bahwa Sang Firman, Yesus Kristus, Allah sejati, menjadi manusia. Mengapa dia menjadi manusia? Di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan oleh firman Tuhan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Itulah tujuan Yesus Kristus menjadi manusia sejati, menjadi manusia sama seperti Anda dan saya. Apa bukti bahwa Tuhan Yesus adalah manusia sejati? Yang pertama, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yang pertama, Yohanes menegaskan bahwa Yesus Kristus menjadi daging. Itu merupakan istilah bahasa Yunaninya. Yohanes Rasul memakai istilah menjadi manusia, firman menjadi daging, karena pada masa itu dunia dikuasai oleh filsafat Helenisme yang membedakan antara dunia materi dengan dunia non-materi, membedakan antara manusia dengan tubuh kasar dan Allah yang maha suci, roh adanya, membedakan antara materi dan surga. Kedua ini tidak bisa dipertemukan. Dan secara khusus Rasul Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi daging, karena Rasul Yohanes menghadapi pengajaran sesat pada waktu itu yang dikenal sebagai doketisme. Ajaran ini mengatakan Yesus Kristus adalah Allah sejati. Dia sebagai manusia cuma penampakan saja. Itu bukan realita, itu hanya fenomena saja. Tapi dia adalah hanya Allah sejati, bukan manusia sejati. Karena itu Rasul Yohanes katakan firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Bahwa firman betul-betul menjadi manusia. Ini fakta pertama. Rasul Yohanes adalah salah satu rasul dari 12 rasul Tuhan Yesus. Dan dia adalah rasul yang paling dekat relasinya dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Ini merupakan fakta kedua bahwa Yesus sungguh manusia sejati, karena disaksikan, dialami oleh Rasul Yohanes beserta dengan para rasul lainnya yang menyaksikan kematian dan kebangkitannya. Jadi saksi-saksi yang melampaui persyaratan saksi cukup 2, tapi saksi-saksi sangat banyak berkelimpahan. Mereka mengalami Yesus Kristus sebagai satu pribadi manusia sejati. Itu sebabnya Yesus Kristus mereka dengar, mereka lihat, mereka raba, mereka tahu sungguh-sungguh Yesus Kristus adalah manusia sejati. Yang ketiga, fakta yang menunjukkan
Tuhan Yesus, manusia sejati, adalah dikatakan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang dari siapa? Dikatakan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Tuhan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sang Firman. Ini sudah diuraikan Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Kemuliaan diberikan kepada Yesus Kristus oleh Bapa, atau kemuliaan adalah milik bersama Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus. Kemuliaan ini dinyatakan kepada para rasul, kepada orang-orang pada masa Tuhan Yesus datang ke dunia. Kemuliaan ini dinyatakan bukan samar-samar, bukan perkiraan, bukan bersifat mistis, tetapi real, dilihat dengan mata jasmani, dialami. Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat. Rasul Yohanes mencatat ada 7 mujizat Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur. Sampai pada klimaksnya, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini menyatakan kemuliaan dari Tuhan Yesus. Kemuliaan Allah sendiri. 3 fakta yang ditunjukkan oleh Rasul Yohanes. Yesus Kristus sungguh Allah sejati. Dia, Sang Firman, menjadi daging, menjadi manusia. Yang kedua, bahwa saksi-saksinya sungguh banyak dan dapat dipercaya, khususnya para rasul. Yang ketiga, bahwa di dalam hidup dan pelayanan Tuhan Yesus, dia menyatakan kemuliaan Allah. Ini disaksikan, dialami oleh orang-orang pada masa itu, baik orang yang percaya ataupun yang menolak Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan Yesus yang tertinggi, terpuncak adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Hal ini diucapkan, dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 12, pasal 13, ketika dia akan ditangkap dan disalibkan, bahwa saatnya anak manusia, saatnya diri Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi kemuliaan Allah yang tertinggi, teragung adalah Yesus Kristus, Allah sejati yang menjadi manusia, mati demi ciptaannya. Allah yang suci, mati demi orang-orang berdosa. Allah yang agung, rela masuk ke dalam dunia, menjadi manusia sepenuhnya tanpa dosa untuk menjadi korban tebusan. Tuhan Yesus mengasihi Anda, mempedulikan Anda, berempati sepenuh-penuhnya kepada Anda. Dengan dia datang menjadi manusia sejati.